Semua kita belum tentu sebagai seorang tua, tetapi setiap kita pasti memiliki orang tua. Sudah termasuk dosa besar apabila seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Bahkan kewajiban menyembah kepada Allah itu sejalan dengan kewajiban kita berbakti kepada orang tua kita. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-Isra. Bahwa kewajiban menyembah kepada Allah sejajar dengan kewajiban kita berbakti kepada orang tua. Tidak akan diterima ibadah seseorang kalau dia sudah durhaka kepada orang tua. Pun demikian tidak akan diterima pahala bakti seorang anak kepada orang tua tatkala dia tidak menyembah kepada Allah. Jadi kedua-duanya harus sejalan dan seiring. Kita menyembah kepada Allah, kita juga berbakti kepada orang tua. Keduanya tidak bisa terpisah satu dengan yang lain. Bahkan menjadi pengganjal kita sampai di akhirat. Tatkala kita termasuk orang yang durhaka. Dan ini termasuk kelompok dosa besar. Kelompok dosa besar apabila seorang anak dia durhaka kepada orang tuanya. Terutama adalah ibu kita. Ibu kita yang merupakan pahlawan nomor satu dalam kehidupan kita. Yang andilnya sangat besar di dalam kehidupan kita dari mulai kita berada di alam kandungan, alam rahim sampai kita menjadi dewasa. Ibu kita begitu luar biasa. Kesabarannya, keuletannya di dalam mengurus kita sejak kita kecil. Sehingga kita kadang miris ya, ada informasi, ada berita di berbagai media. Ada seorang anak yang tega melaporkan ibunya ke penjara, menjebloskannya ke dalam penjara, menyeretnya ke meja persidangan. Seorang anak menggugat ibunya di pengadilan, ini kan sudah durhaka yang luar biasa. Sampai hadis seorang anak kemudian melaporkan ke pihak yang berwajib, ke polisi, hanya karena harta, hanya karena uang yang tidak seberapa. Ini sudah tidak memiliki rasa keprimanusiaan. Seorang anak itu mestinya jangankan menjebloskan ke dalam penjara, kita berbicara kasar pun oleh Al-Quran sudah tidak etis. Ketika seorang anak berbicara kepada orang tua, jangan sampai suaranya melebihi suara orang tua. Artinya kita lebih mendominasi ketika kita berbincang kepada orang tua. Sebaliknya kita orang yang muda harus banyak minta nasihat, minta petuah dari orang tua kita. Walaupun mungkin pendidikan kita lebih tinggi dari orang tua kita. Yang jelas orang tua merupakan keramat hidup ya. Keramat hidup. Kita terkadang sibuk datang ke makam-makam keramat, datang ke makam para wali, datang ke makam para ulama, berziarah di sana, minta ya, berdoa di sana, dan kita lupa sebetulnya ada yang lebih dahsyat keramat hidup kita, yakni kedua orang tua kita. Doa mereka insya Allah mustajab. Ridhonya mereka menjadi ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Murkanya mereka orang tua kita pun menjadi murkanya Allah. Ada satu kisah menarik ya. Satu hari ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, nanti kalau kamu sudah sampai di Mekah, kamu cari seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Kalau kau sudah menemukan pemuda Uwais Al-Qarni, kau minta doa darinya. Baik ya Rasul. Ini Umar bin Khattab sembari sedikit bingung ya.
Beliau pamit kemudian berangkat ke Mekah. Sepanjang jalan itu Umar bin Khattab mikir, Rasulullah menyuruh saya, di Mekah ada pemuda namanya Uwais Al-Qarni dan saya minta doa darinya. Ini maksudnya apa? Bukankah Rasulullah adalah orang yang doanya tidak pernah meleset? Orang yang doanya pasti dikabul adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau sendiri menyuruh saya mencari pemuda bernama Uwais Al-Qarni dan minta doa darinya? Apa nggak kebalik ini? Orang datang berbondong-bondong menemui baginda Rasul minta doa. Dari segala penjuru negara datang ke Mekah mencari baginda Rasul. Karena doa Nabi nggak mungkin meleset. Doa Nabi mustajab seorang kekasih Allah. Sehingga Umar ini bingung. Saya diperintahkan baginda Rasul datang ke Mekah mencari pemuda bernama Uwais Al-Qarni dan minta doa darinya. Dengan masih penuh dengan tanda tanya, Umar bin Khattab berangkat dari Madinah ke Mekah. Sampai di Mekah, Umar bin Khattab ini mencari tahu mana yang bernama pemuda Uwais Al-Qarni ini. Mana orangnya itu? Tanya ke sana kemari, tiap orang ditanya. Ada yang kenal nggak Uwais Al-Qarni? Setiap orang ditanya. Sampai kemudian ada orang menunjukkan, wahai Umar, kalau kau ingin tahu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, tuh orangnya sedang menggendong ibunya. Umar kaget terperanjat luar biasa. Ada pemuda yang dari tampangnya bukan tampang orang yang ahli ibadah, orang yang biasa. Pakaiannya kumel karena dia orang miskin ya, kumel, dekil, pokoknya nggak ada tampang orang yang ahli ibadah lah. Cuma yang dia kagum, dia sedang berputar-putar tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menggendong ibunya. Umar bin Khattab bergumam, oh ini barangkali sebabnya kenapa baginda Rasulullah menyuruh saya menemui Uwais Al-Qarni minta doanya. Barangkali ini pemandangan yang aku lihat, ini penyebabnya. Dia sedang menggendong ibunya keliling Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Diperhatikan 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, sampai 7 putaran selesai. Umar bin Khattab menghampiri ini Uwais Al-Qarni. Diajaklah Uwais Al-Qarni ini berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab. Yang dari perbincangan itu Umar bin Khattab kaget loh. Kaget luar biasa Umar bin Khattab ini. Kagetnya kenapa? Ternyata Uwais Al-Qarni ini pemuda yang luar biasa hebatnya. Dia memiliki seorang ibu yang sudah tua renta, lumpuh lagi ya. Tapi Uwais Al-Qarni ini selalu tiap hari memberikan makan. Semua kebutuhan ibunya yang lumpuh ini dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni. Makan disuapin, minumnya pun diambilkan, dimandikan, dipelihara betul, dibersihkan tubuhnya, diganti pakaiannya, kemana-mana dibawa itu. Sampai kata ibunya, wahai Uwais Al-Qarni, semua kebutuhan ibu sudah kau penuhi nak. Semua yang ibu inginkan sudah kau berikan. Kau memberikan apa yang ibu minta, semuanya sudah terpenuhi. Cuma satu nak yang belum terpenuhi. Kata Uwais Al-Qarni, apa ibu? Katakan, aku pasti akan penuhi. Katakan ibu, ibu mau apa? Begini nak, ibu ingin sebelum ibu meninggal dunia, menghembuskan nafas yang terakhir, ibu pengen naik haji, pergi ke Mekah. Mendengar ini Uwais Al-Qarni lemes, bingung, bimbang luar biasa. Disangka mau minta makanan atau apa. Dia ingin pergi ke Mekah untuk naik haji. Bingungnya apa? Ya, Yaman ke Mekah itu kan bukan jarak yang dekat. Sementara Uwais Al-Qarni tidak memiliki kendaraan. Kuda misalkan, keledai misalkan, unta, tidak punya apa-apa. Tapi dia berpikir pokoknya yang ibu minta harus saya penuhi.
sebagai baktiku kepada ibu saya. Akhirnya kata Uwais Al-Qarni, baik Bu, kalau memang ibu yang itu yang diinginkan ibu, saya Uwais Al-Qarni akan memenuhi. Sembari masih bingung nih Uwais Al-Qarni, bagaimana caranya saya bawa ibu ke Mekah, naik apa? Kalau nyewa kendaraannya harus ada uangnya, nyewa unta, nyewa kuda, nyewa keledai yang harus pakai biaya. Uang dari mana? Sedangkan dia hidup sebagai orang yang sangat miskin. Tetapi tidak putus asa nih Uwais Al-Qarni ini. Pokoknya ibu akan saya bawa dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, apapun caranya. Dia punya ide. Kalau begitu, saya gendong saja ibu saya. Saya gendong terpaksanya, nggak ada kendaraan lain. Akhirnya dia punya rencana, ibu akan saya gendong. Nah 8 bulan lamanya ketika masih jauh jaraknya dari bulan haji ini. Masih lama, kisaran 8 bulan, Uwais Al-Qarni latihan. Dia membeli anak lembu yang masih kecil ya, masih anakan, dia beli. Kemudian dibikinlah kandang di sebuah bukit ya. Setiap hari ini Uwais Al-Qarni datang ke bukit pagi-pagi ya. Setelah dia memberikan sarapan kepada ibunya, melayani ibunya, dia pergi ke bukit. Ngapain dia? Dia menggendong anak lembu itu, naik ke bukit, turun lagi ke bukit, naik lagi ke bukit, turun lagi ke bukit, terus dengan menggendong anak lembu itu. Maksudnya dia latihan supaya ketika gendong ibunya sudah terbiasa ya. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit dengan menggendong anak lembu di punggungnya. Setiap hari itu, setiap pagi datang lagi ke lembah, menggendong anak lembu, naik bukit, turun bukit, naik bukit itu selama 8 bulan. Selama 8 bulan lamanya tiap hari Uwais Al-Qarni latihan. Sampai orang bingung, itu Uwais Al-Qarni lagi ngapain? Setiap hari dia datang ke sini, ke bukit, menggendong anak lembu, naik turun bukit berkali-kali, lari jalan dengan menggendong anak lembu. Ngapain dia? Ternyata ketika waktu telah tiba, bulan Syawal, dia perkirakan bahwa saya dari Yaman ke Mekah kurang lebih 1 bulan jalan kaki. Maka dari bulan Syawal ini Uwais Al-Qarni sudah siap-siap. Satu pagi dia ngajak ibunya, ayo Bu, ibu mau ke Mekah kan? Naik apa nak? Jalan kaki. Ibu nggak bisa jalan nak. Tenang Bu, ibu akan saya gendong. Karena memang waktunya lama dari masa latihan sampai datangnya hari H pergi ke Mekah, 8 bulan, sehingga badan Uwais Al-Qarni sudah terbiasa dan kuat. Latihan menggendong anak lembu. Badannya kekar, ototnya muncul. Kuat luar biasa. Latihan tiap hari. Akhirnya, Bu, ibu akan saya gendong. Kamu kuat nak? Kuat Bu. Ibu naik ke punggung saya. Itu ibunya dinaikkan ke punggung. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya ya ringan. Enteng saja itu. Kenapa? Sudah latihan 8 bulan lamanya menggendong anak lembu. Sehingga ototnya yang kencang, yang kuat, menggendong ibunya terasa ringan. Digendong, bayangkan, dari Yaman ke Mekah. Jarak tempuh yang sangat jauh. Menembus gurun pasir yang panas dan tandus. Terik matahari pun diterjangnya tuh. Keringat bercucuran gak dia pedulikan. Kakinya melepuh karena menginjak pasir yang panas. Dia gendong ibunya itu. Subhanallah. Dia menemukan pohon korma panas. Dia pun berteduh dengan ibunya. Jalan lagi puluhan kilometer, digendong lagi ibunya. Nemu pohon lagi, berteduh sebentar sekedar melepaskan lelah. Terus berjalan lagi, sampailah kemudian 1 bulan penuh ya, hampir 2 bulan dari Yaman datanglah ke Mekah. Sampai di Mekah, ibunya pun digendong-gendong dia.
melakukan tawaf, sa'i, wukuf, semua pelaksanaan ibadah itu, ibunya digendong luar biasa. Umar sampai menangis mendengar cerita Uwais Al-Qarni ini, subhanallah. Ini yang menyebabkan Uwais Al-Qarni memiliki posisi istimewa di mata baginda Rasulullah. Karena pada waktu itu memang tidak ada pemuda senekat Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Ini fenomena yang langka. Ya zaman kita pun nggak ada kan. Mana ada orang anak menggendong ibunya. Jangankan keluar kota, ke puskesmas saja kita manggil beca. Mau puskesmas ibu kita sakit manggil beca kita. Nggak bisa kita menggendong sampai ke tempat yang dituju. Ya. Nyuruh orang kadang-kadang ya. Manggil mobil, manggil ambulan. Nggak bisa kita menggendong ibu kita. Pemandangannya sangat langka. Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat dikagumi oleh para malaikat. Walaupun dia kalau dilihat secara ibadah ya dia dibanding dengan Umar bin Khattab ya lebih banyak ibadahnya Umar bin Khattab. Tetapi karomahnya ini muncul ketika dia sudah berbakti kepada orang tuanya, sampai baginda Rasulullah pun meminta Umar bin Khattab datang menemui Uwais Al-Qarni minta doa darinya. Ini kan yang membuat Umar bin Khattab itu agak bingung. Baginda Nabi nyuruh, sedangkan orang yang paling doanya mustajab ya baginda Rasulullah. Tidak ada orang yang doanya paling mustajab kecuali baginda Rasul. Tapi baginda Rasulullah mengajarkan kepada Umar bin Khattab bahwa ibadah yang kita laksanakan belum mencapai kepada titik puncaknya sebelum kita berbakti kepada orang tua. Itulah yang ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni yang bisa menjadi etibar bagi kita. Ibadah Umar bin Khattab memang luar biasa. Salat malamnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya, bakti kepada baginda Rasulnya, perjuangannya membela baginda Rasul luar biasa. Tetapi semua itu belum sempurna tatkala belum berbakti kepada orang tua. Jadi ketika mendengar cerita dari Uwais Al-Qarni ini, Umar melongo. Selama ini ibadah saya anggap sudah bagus, sudah layak, sudah mantap. Ternyata ada yang lebih hebat. Yani Uwais Al-Qarni. Dengan dia menggendong ibunya, sehingga ibunya berdoa, ya Allah, jadikan anak saya Uwais Al-Qarni sebagai penduduk sorga. Karena dia sudah menggendong saya dari Yaman ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Dan bukan cuma itu, dia berbakti kepada ibunya luar biasa. Inilah barangkali sebagai seorang anak, kita mungkin orang tua tidak minta uang kita. Mungkin orang tua tidak mengharapkan balasan harta dari kita. Mungkin orang tua tidak mengharapkan materi kekayaan dari kita. Tapi yang sangat diharapkan orang tua adalah perhatian dari seorang anak. Perhatian penuh seorang anak kepada orang tua, ini yang diimpikan oleh orang tua. Dari kecil kita dididik orang tua, dipelihara orang tua. Diajarkan mandi, diajarkan makan, diajarkan minum, diajarkan pakai baju. Sampai dewasa, bakti kepada orang tua kita harus kita dahulukan daripada kita kepada orang lain. Ini yang terkadang terbalik ya. Ketika kita dipanggil atasan kita, dipanggil bos kita, sedang tidur pun kita langsung berangkat menuju kantor. Tapi ketika orang tua memanggil kita, meminta kita datang di tempatnya, kita banyak alasan. Sebentar ya Bu, sedang rapat. Sebentar ya Bu, sedang ada urusan. Sebentar ya Bu, sedang ada kesibukan. Banyak alasan kita untuk menghadiri panggilan orang tua kita. Sementara bos kita, wah, serepot apapun kita di rumah, kalau bos kita, manajer kita, atasan kita memanggil kita, langsung berangkat kita. Tapi orang tua seringkali kita menyepelekan, menganggap enteng, menomorduakan.
keperluan orang tua. Padahal yang menyebabkan kita hidup, yang menyebabkan kita menjadi seorang anak, kita sukses mendapatkan apa yang kita inginkan, semua itulah andil dari orang tua kita. Doa orang tua kita, kiprah orang tua kita, kepedulian orang tua kita dalam mendoakan.